Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Anel Kaputra. Saya Kader Rendi Saputra. Jadi kami berdua ingin mempresentasikan video pembelajaran tentang modernisasi dan globalisasi. Oke. Modernisasi dan globalisasi. Apa itu modernisasi? Modernisasi adalah proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern. Selanjutnya, ciri manusia modern. 1. Memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal baru. 2. Memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat atau opini mengenai lingkungannya sendiri atau kejadian yang terjadi jauh di luar lingkungannya, serta dapat bersikap demokratis. 3. Menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. 4. Memiliki perencanaan dan perorganisasian. 5. Percaya diri. 6. Perhitungan. 7. Menghargai harkat hidup manusia lain. 8. Percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. 9. Menjunjung tinggi sikap di mana imbalan yang diterima seseorang haruslah sesuai dengan prestasinya dalam masyarakat. Selanjutnya, syarat-syarat modernisasi. 1. Cara berpikir ilmiah yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah atau masyarakat luas. 2. Sistem administrasi negara yang baik dan benar, mewujudkan birokrasi. 3. Sistem pengumpulan data yang baik, teratur dan berpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. 4. Penciptaan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi. 5. Tingkat organisasi yang tinggi, terutama disiplin diri. 6. Sentralisasi atau berpusat, wewenang dalam perencanaan sosial yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Dampak modernisasi. 1. Disorganisasi sosial adalah proses memudar atau melemahnya norma dan nilai di masyarakat karena adanya perubahan sosial. 2. Disintegrasi sosial, yaitu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang tidak sekali diikuti penyesuaiannya. 3. Kesenjangan budaya. Perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat dapat menimbulkan ketidakseimbangan hubungan sosial. Lalu selanjutnya ada globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses perubahan sosial yang menyebabkan seseorang, sekelompok orang, atau suatu negara saling dihubungkan dan saling dibutuhkan dengan masyarakat atau negara lain akibat kemajuan teknologi komunikasi di seluruh penjuru dunia. Ada pula dampak globalisasi. Yang pertama, gegar budaya atau kultur shock adalah suatu kondisi ketika terjadi guncangan jiwa atau mental seseorang atau sekelompok orang akibat belum adanya kesanggupan atau kesiapan untuk menerima unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda jauh dengan kebudayaan-kebudayaannya sendiri dan datang secara tiba-tiba. Yang kedua, ada kesenjangan budaya atau kultur lag, adalah di mana masyarakat yang sedang mengalami perubahan. Tidak selamanya unsur-unsur kemasyarakatan dan kebudayaan dapat mengalami perubahan yang sama cepatnya. Yang terakhir, ada memperkaya unsur-unsur kebudayaan. Berikutnya, reaksi masyarakat terhadap globalisasi. Yang pertama, pro-globalisasi. Kelompok yang mendukung globalisasi dan meyakini bahwa globalisasi dapat mendorong peningkatan kesejahteraan. Contohnya, masuknya brand-brand luar negeri ke Indonesia, perdagangan e-commerce seperti Shopee yang go internasional. Yang kedua, ada kelompok anti-globalisasi, meyakini bahwa globalisasi hanya masyarakat yang berorientasi akan mengubah pola pikir masyarakat pada moral. Contohnya, banyak orang tua takut tentang efek vaksinasi karena mendengar berita-berita di televisi. Lalu yang terakhir, ada pula kesimpulan dari modernisasi dan globalisasi. Kesimpulannya adalah, modernisasi merupakan proses perubahan menuju kehidupan yang lebih maju dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan cara berpikir rasional. Sedangkan globalisasi adalah proses terbukanya hubungan antar negara di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik tanpa batas wilayah. Terima kasih. Sekian video pembelajaran dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.